kelayangan, vertigo ada hubungannya nggak sih dengan asam lambung? Karena sebenarnya ya dari medis itu nggak ada hubungannya vertigo dengan asam lambung. Tapi aku ngalamin, dan beberapa orang juga ngalamin vertigo awalnya dari lambung. Jadi asam lambung itu bisa menyebar kemana-mana, makanya kita harus hati-hati. Dan kalau misalnya vertigo udah muncul ataupun sensasi itu udah muncul, apa yang harus kita lakukan? Aku bakal sharing lagi, dan juga aku bakal share nih terkait berat badan yang nggak naik karena apa. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kembali hadir menyapa kalian. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku ya. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan kalian belum terjawab. Kalau misalnya kalian sudah bertanya tapi aku loh, berarti ditunggu saja aku bahas melalui video. Karena biasanya aku ngetiknya itu terlalu panjang lebar ya. By the way, gimana nih pejuang asam lambung GERD anxiety? Kemarin ada yang ngirimin aku video, katanya perutnya itu kerucuk-kerucuk. Bunda, ini kenapa ya perut aku kayak kerucuk-kerucuk? Apakah kita nggak boleh makan atau konsumsi yang berminyak-minyak? Jadi kita tuh bukan nggak boleh konsumsi yang berminyak, tapi perhatikan jangan berlebihan. Dan kalau bisa pakai minyak yang aman ya, kayak minyak Vineco, minyak zaitun, minyak kedelai, ataupun minyak kelapa. Itu bagus. Dan tentunya jangan berlebihan, jangan pakai minyak yang bekas, itu juga kurang bagus. Jadi pakai minyak yang baru ya, intinya jangan berlebihan. Kemudian untuk mie, kemarin ada yang nanya, Bunda emang kita nggak boleh makan mie? Jadi nggak boleh ya. Kalau misalnya lagi berjuang ataupun lagi pemulihan, hindari dulu mie karena mie itu susah dicerna ya. Dan itu adalah salah satu pantangan pejuang asam lambung. Jadi buat kalian nih, meskipun lagi pengen banget makan mie, kalau bisa dihindari dulu. Apalagi kalau misalnya kalian masih sering banget perutnya perih, perutnya kembung, bunyi-bunyi, itu adalah salah satu pantangannya. Kemudian untuk tepung-tepungan juga dikurangi ya, atau dihindari dulu. Jadi gimana kalau misalnya udah ngalamin kayak perut kita bunyi-bunyi atau kerucuk-kerucuk? Cara mengatasinya, hindari gorengan, hindari mie ya. Mie itu kan susah dicerna. Kemudian makanannya sering porsi kecil, dikunyah halus, perbanyak konsumsi air putih ya. Air putihnya bisa som-som kuku atau air biasa. Kemudian saran aku bisa teman-teman konsumsi Yakult. Yakult ini bagus ya, itu adalah susu yang difermentasi atau minuman prebiotik, dapat dikonsumsi di malam hari. Kalau aku pada saat itu disaranin sama dokterku karena usus aku juga aktif ya. Kenapa sih kita kerucuk-kerucuk aktif ususnya? Karena pertama, asam lambung kita naik, jadi produksi asam lambung kita naik menjadi gas, dan juga disertai biasanya usus kita aktif. Ini kata dokter aku. Jadi setelah aku diperiksa, pada saat itu disaranin untuk konsumsi Yakult. Konsumsi Yakultnya di malam hari ya. Misalnya kalian makan jam 5 sore, berarti konsumsi Yakultnya di jam 7. Jadi kasih jarak aja sampai 2 jam. Maaf ya teman-teman, rada berisik nih, ada suara mukul-mukul apa gitu. Kayaknya ada lagi bangun rumah deh, maaf ya. Nah teman-teman, ini aku bakal bahas juga atas nama Karafa Mobile. Perut masih peribun, makan belum bisa banyak, berat badannya turun 14 kilo dan sering kelayangan. Nah seperti janji aku sebelumnya, di video ini aku bakal bahas khusus untuk vertigo. Asam lambung itu bisa nggak sih dari vertigo? Sebenarnya ya, untuk dari medis atau ilmu medis itu tidak ada hubungannya asam lambung dengan vertigo. Tapi ini yang aku alami dan dialami beberapa orang. Mungkin teman-teman vertigonya ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, kita telat makan, kurang tidur, kurang istirahat, asam lambung kita naik, jadinya larinya ke vertigo. Dan ini biasanya kayak ada gangguan di kepala ataupun di otak ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ngalamin kayak pusing, kelayangan, ini dari asam lambung nggak sih? Nah jadi kalau misalnya udah ngalamin hal ini, perbaiki dulu nih pola makannya agar asam lambungnya nggak naik. Karena kalau misalnya asam lambung kita udah naik, itu menyebar kemana-mana, termasuk kayak pusing, kelayangan, kayak berkunang-kunang. Sebenarnya sih kalau pusing itu atau sakit kepala itu bukan saja dari vertigo ya. Misalnya kita kecapean juga, ataupun mungkin misalnya kurang tidur, terlalu banyak pikiran, kurang minum, juga bisa kita ngalamin kayak pusing. Tapi ini bukan langsung vertigo, kecuali misalnya saya udah periksa nih ke dokter ya, kayak aku pada saat itu ya pernah konsultasi ke dokter. Setelah konsultasi katanya ini vertigo. Pertama vertigonya kambuh ya karena memang aku telat makan, kecapean,
atau mungkin karena terlalu lama menatap layar itu juga bisa. Kalau udah ngalamin vertigo, istirahat yang cukup, makannya diperhatikan, kemudian untuk menu-menunya juga dihindari ya, kayak sayur-sayuran putih juga dihindari, kol, sawi, toge, kayak labu air. Kalau aku pada saat itu kurang cocok. Jadi selama kita ngalamin pusing kelainan vertigo, harus diatur ya, makannya sering 2 jam sekali, porsinya kecil, dikunyah halus agar mudah dicerna. Kemudian yang kedua, istirahatnya yang cukup. Jadi tidur aku tuh biasanya di jam 9 malam ya, nggak boleh lebih, atau ya paling malam lah setengah 10 ya. Kemudian perbanyak konsumsi air putih yang suam-suam kuku. Dan kalau misalnya kalian konsumsi obat-obatan, saran aku sesuai resep dokter. Dan bisa juga konsumsi vitamin, namanya kayak B-kompleks, neurobion, itu bagus ya. Tapi dikonsumsinya setelah makan ya, bisa di malam hari. Kalau aku biasanya konsumsi vitamin ini setelah makan nasi. Jadi pada saat bangun tidur di pagi hari itu kayak fresh dan bisa beraktivitas lagi. Jadi seperti itu ya, intinya jangan kecapean. Kemudian ini aku bakal bahas juga, udah makan sering pun tapi berat badan aku itu belum naik-naik. Nah ini sebenarnya videonya udah sering aku bahas ya, kenapa sih kita berat badannya nggak naik-naik. Nah yang pertama, karena kita tuh kan ada gangguan pencernaan. Jadi semua makanan-makanan yang masuk itu belum bisa dicerna sempurna dan belum bisa diserap 100% oleh tubuh kita. Jadi caranya gimana? Kita tetap harus makan kecil ya, sering porsi kecil, dan harus dikunyah halus agar mudah dicerna. Karena biasanya makanan-makanan yang masuk itu membutuhkan waktu berjam-jam untuk bisa dicerna. Makanya kita disarankan untuk makan sering, porsi kecil, dikunyah halus. Kemudian yang kedua, terapkan olahraganya. Olahraga ini bisa membuat kita badannya lebih sehat, lebih fresh, lebih segar. Dan biasanya kalau kita sering olahraga itu badan kita lebih sehat, minumnya banyak, makannya juga, nafsu makan juga meningkat, istirahatnya juga cukup. Jadi kalau misalnya kalian udah makan yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, minum yang cukup, itu nanti bakalan perlahan-lahan berat badan kalian naik, pencernaannya juga mulai sehat. Kemudian selain itu juga bisa dibantu dengan asupan-asupan yang lain ya, kayak konsumsi sayuran yang cukup, konsumsi buah-buahan. Tapi teman-teman kalau misalnya kalian konsumsi sayuran ataupun buah-buahan, saran aku pilihlah buah ataupun sayuran yang aman. Kalau sayuran kayak wortel, bayam, kacang panjang, buncis itu bagus. Kalau buah-buahan biasanya aku tuh cocoknya sama pepaya, melon, kemudian cocok sama buah naga. Jadi apa aja, kalau alpukat itu cocok-cocokan, karena ada yang nanya emang kita nggak boleh makan alpukat. Alpukat ini sebenarnya bagus ya teman-teman, tapi kalau yang nggak cocok itu biasanya mengandung lemak, jadi menimbulkan sensasi lagi. Nah kemudian saran aku juga bisa konsumsi susunya bisa konsumsi susu SR Gomilku, itu bagus. Tapi kalau misalnya udah nggak ada sensasi di perut ya, kayak begah-begahnya udah nggak ada, perih-perihnya udah nggak ada, dan saran aku konsumsi susu SR-nya itu 2 jam setelah makan. Misalnya makan atau sarapannya jam 8, jadi konsumsi susunya di jam 10 ya. Kemudian aku juga pada saat itu kalau misalnya belum cocok nih bun, atau belum berani nih bun konsumsi susu, bisa konsumsi madu gomuk. Nah, jadi ini adalah gomuk yang aku konsumsi pada saat itu. Ini bisa meningkatkan nafsu makan atau menambah nafsu makan, menambah berat badan 5-15 kilo. Tapi tergantung orangnya juga sih, cocok-cocokan. Yang penting pola makannya diperhatikan. Kenapa? Karena kalau misalnya udah konsumsi ini, itu makannya jadi semangat, jadi nambah ya. Tergantung menu-menunya juga sih bun, ada yang nanya ya. Tapi teman-teman, ini benar deh, aku pernah konsumsi ini. Tapi kalau misalnya udah nggak ada sensasi, ini udah nggak ada peri-peri, bisa konsumsi susu SR Gomilku ini, tapi setelah makan ya. Kalau aku sih selalu konsumsi susu SR dan juga gomuk. Boleh nggak bun dikonsumsi dua-duanya? Kalau aku sih pada saat itu konsumsi satu-satu ya. Kalau susu aku lagi habis, aku konsumsi madu gomuk. Jadi disesuaikan aja dengan waktu kalian, dan juga disesuaikan aja dengan kalau misalnya lagi ada ya udah konsumsi gomuk aja, jangan dicampur-campur ya, agar kelihatan juga hasilnya. Dan tentunya juga harus istirahat yang cukup, nggak boleh kecapean, karena kecapean itu juga bisa membuat sensasi kita naik. Kenapa sih semuanya ada hubungannya dengan asam lambung? Karena semuanya itu kan berhubungan dengan pencernaan ya. Apalagi kalau misalnya kalian lagi banyak pikiran, lagi stres, itu nanti bakal muncul ya asam lambungnya. Jadi saran aku agar pikirannya nggak selalu pusing, nggak selalu stres, sering lakukan yoga atau lakukan meditasi sebelum tidur, atau yoga kualitas tidur. Di channel YouTube aku ada, ataupun juga bisa kalian cari di YouTube, itu banyak banget ya. Atau yoga kualitas
kualitas tidur dari Anlin Indonesia itu juga bagus. Jadi boleh cari yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian untuk olahraganya ya, kalau kalian olahraga pagi, olahraga yang ringan-ringan aja kayak treadmill, stretching, kemudian berjemur di matahari pagi itu kalau bisa dilakukan rutin setiap pagi ya. Kalau misal lagi kerja nggak apa-apa, pada saat libur aja. Tapi saran aku pada saat setelah pulang kerja bisa lakukan treadmill atau olahraga ringan ya. Di sore hari itu aku dulu selalu akuin olahraga. Kalau nggak sempat pagi biasanya sore agar tekanan di perut juga itu berkurang. Karena biasanya kita bawaannya kayak penuh aja perutnya, kayak begah aja karena banyak gasnya. Itu juga disebabkan oleh asam lambung kita yang naik dan biasanya kita juga kurang gerak. Kemudian sering ngalamin kebas. Itu kenapa ya, Bun? Itu biasanya karena peredaran darah kita nggak lancar. Ada misalnya ada kendala nih. Jadi makanya kita biasanya kayak ngalamin kayak kebas di kaki, di tangan, bahkan biasanya di bagian tubuh yang mana biasanya kayak kok tiba-tiba kram ya, kok tiba-tiba kebas ya. Itu biasanya karena peredaran darah kita nggak lancar. Jadi harus sering-sering gerak, bisa konsumsi vitamin, istirahatnya yang cukup. Jadi terapkan pola hidup sehat ya. Asam lambung itu bisa sembuh asalkan kita mau berubah, modifikasi pola hidupnya, pola pikirnya, pola makannya, pola hidup sehatnya. Jangan terlalu kecapean. Kemudian ini yang paling penting itu adalah pikiran. Karena obat dari segala macam penyakit itu adalah harus happy, harus bahagia kata dokter. Meskipun udah konsumsi obat-obatan, herbal, ataupun misalnya udah konsumsi madu atau udah konsumsi susu yang banyak, obat yang banyak, tapi kalau misalnya pikirannya masih susah banget dikontrol, itu nanti bakalan kambuh-kambuhan terus ya. Makanya pejuang asam lambung itu harus disiplin. Dan biasanya kalau udah sembuh dari lambung nih, pasti akan lebih takut. Aduh takut nih ya, akan lebih disiplin intinya. Takut kambuh lagi, takut kumat lagi. Karena pengalaman aku kayak gitu. Jadi saat ini tuh aku udah bisa makan apa aja, cuman gak bisa berlebihan karena masih kayak trauma gitu ya. Kalau ingat sensasinya itu Masya Allah banget, luar biasa. Karena aku berjuang itu hampir 3 tahunan ya teman-teman ya. Aku berjuang dan pemulihan itu ya lumayan lama. Jadi asam lambung itu gampang kambuhnya, susah sembuhnya. Makanya hati-hati ya, harus terapkan pola hidup sehat. Seperti itu ya untuk vertigo. Jadi vertigo ini memang nggak ada hubungannya ya, penelitian dari dokter nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya kita asam lambungnya naik itu pasti mengaruh ya, atau bisa ke kepala karena biasanya pusing, kelayangan. Ini vertigo nih aku, padahal itu sebenarnya bukan saja vertigo yang ngalamin kelayangan itu, bisa saja dia karena asam lambungnya ke kepala, itu bisa ya. Ataupun kalau misalnya udah ngalamin vertigo ya, kayak ibu angkatku kemarin dia sakit kepala, vertigo katanya dari lambung ya, nggak tahu juga sih. Tapi kalau dari medis sendiri sih penelitiannya ya katanya nggak ada. Kalau ilmu medisnya katanya nggak ada. Tapi kebanyakan orang ngalamin vertigo karena dari asam lambung, itu bisa jadi. Jadi mulai sekarang terapkan pola hidup sehatnya ya. Dan jangan ngeluh terus, harus bersyukur. Jadi kita jalanin aja step by step. Ya, kita harus berdamai dengan sensasi ini. Kalau kita udah mulai berdamai dengan sensasi itu, pasti bakalan langsung perlahan-lahan akan membaik. Jadi pemulihan kita itu nggak instan, tergantung kondisi masing-masing orang. Dan jangan beda-bedakan ya, samakan diri kalian dengan orang lain. Kok dia minum ini sembuh, aku enggak. Jadi kondisi si A, si B, si C itu beda. Jadi kita jalanin aja, apalagi kalau misalnya kalian udah konsultasi ke dokter, step by step, dan semua saran-saran dari dokter, saran aku ya, diikutin. Jadi jangan takut, aku takut minum obat dok, ya biasanya kayak gitu. Gak usah, karena dokter itu akan berikan obat-obatan sesuai dengan diagnosa kita, kayak gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian share aku kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang selalu setia nonton video-video aku, semoga lekas pulih, lekas sembuh kembali seperti sedia kala. Mohon maaf ya kalau videonya berisik banget, karena nggak tahu tuh selalu aja setiap pagi, siang berisik, nggak tahu ada apa. Semoga bermanfaat dan semoga nggak mengganggu ya suara-suara bising di luar sana. Dan semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.